Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Cynthia Dwi Arini, Ulfi Nikmatul Fitria, Widya Utami, dan Yolanda Francisca akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model, Strategi, Metode, dan Teknik dalam Pembelajaran Fikih. Pembahasan yang pertama yaitu model pembelajaran fikih. Pengertian model pembelajaran. Menurut Joyce, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termaksud di dalamnya seperti buku-buku, film, kurikulum, dan lain-lain. Adapun menurut Soekarno dan kawan-kawan mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Sedangkan menurut Ahrens, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam pembelajaran fikih adalah suatu rencana yang digunakan untuk mengarahkan pendidik dalam mendesain pembelajaran fikih agar dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran fikih sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut ialah yang pertama yaitu rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran umum yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar pada anak didik. Nah, di antara strategi yang digunakan dalam pembelajaran fikih diantaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif atau active learning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pemaksimalan penggunaan potensi yang telah ada dalam diri peserta didik agar peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang telah dimilikinya. Nah, penerapan strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran fikih dirasa tepat karena dengan menggunakan strategi pembelajaran tersebut, semua potensi peserta didik bisa dikembangkan. Nah, selain itu, dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif, bisa menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif untuk mencegah kebosanan, serta bisa disesuaikan dengan pengetahuan yang ada. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Nah, strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan penuh peserta didik dalam menemukan materi yang akan dipelajari dan mengaitkannya dengan kejadian di dunia nyata sehingga peserta didik terdorong untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi pembelajaran kontekstual itu cocok ditetapkan dalam pembelajaran fikih pada anak zaman sekarang karena karakteristik anak zaman sekarang yang menyukai kebebasan, memiliki percaya diri yang tinggi, dan memiliki keinginan untuk diakui keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui strategi ini
peserta didik bisa membangun komunikasi dengan kegiatan belajar kelompok. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, atau biasa inquiry learning. Nah, inquiry berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan, pernyataan. Nah, sedangkan secara istilah inquiry berarti sebagai suatu proses berpikir secara kritis dan analisis dalam menjawab sebuah permasalahan yang ada. Pembelajaran fikih menggunakan strategi inquiry dirasa efektif karena akan melatih nalar peserta didik pada zaman sekarang yang bersifat kritis. Nah, ditambah lagi sifat kritis ini didukung oleh kemudahan mendapat informasi dari berbagai sumber akibat dari kemajuan teknologi. Nah, strategi ini juga akan melatih peserta didik dalam bersikap seperti menghargai pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan baik dan benar, dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh pendidik. Pembahasan selanjutnya yaitu metode dalam pembelajaran fikih. Metode pembelajaran fikih adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi atau yang berkenaan dengan pembelajaran fikih kepada peserta didik dengan menggunakan berbagai cara sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berikut metode yang dapat digunakan pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan atau lecture. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ceramah adalah isi ceramah mudah diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi pendengar atau murid untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan tertentu, juga adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun siswa. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode yang cukup efektif karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi ini adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan saja. Yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini artinya metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi. Yang keempat yaitu metode simulasi. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Simulasi berasal dari kata simulat yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, keterampilan tertentu atau keterampilan tertentu. Gladi bersih merupakan contoh simulasi, yakni memperagakan proses terjadinya suatu upacara tertentu sebagai latihan untuk upacara sebenarnya. Yang kelima yaitu metode tugas dan resitasi. Secara denotatif, resitasi adalah pembacaan hafalan di muka umum atau hafalan yang diucapkan oleh murid-murid di dalam kelas. Metode tugas resitasi tidak semua dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dari resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam yaitu metode tanya jawab. Tanya jawab sendiri adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat
two-way traffic. Karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, lalu siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Metode tanya jawab dimasukkan untuk merangsang berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Yang ketujuh yaitu metode kerja kelompok. Kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri, ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau subbab kelompok. Yang kedelapan, metode latihan atau drill. Metode latihan atau drill merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dan di apa yang telah dipelajari. Dalam pendidikan agama Islam, materi yang dapat diterapkan metode ini adalah metode yang bersifat pembiasaan, misalnya sholat, baca tulis, Al-Quran, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu metode karya wisata atau field trip. Karya wisata dalam hal ini mempunyai arti yang berbeda dengan studi tour. Kegiatan pembelajaran dilakukan di luar ruangan atau outdoor tanpa memerlukan waktu yang lama. Pada akhirnya, karya wisata, siswa diminta laporan mengenai masalah yang telah dipelajari pada saat melakukan karya wisata. Yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran fikih. Ada 4 macam teknik pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu teknik amba. Teknik ini menekankan bagaimana sedapat mungkin bisa menghadirkan perasaan dalam diri siswa bahwa apa yang mereka pelajari akan memberikan manfaat yang besar. Dalam pelajaran fikih tentang bersuci misalnya, guru hanya menetapkan beberapa cara bersuci tersebut. Anak didiklah yang menentukan berbagai tema pelajaran sebagai contohnya. Manfaat apa yang akan diperoleh di kemudian hari dengan mempelajari semua ini. Yang kedua yaitu teknik tandur. Tandur merupakan singkatan dari tumbuhkan, alami, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Seorang guru tidak hanya memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Di samping itu, guru juga harus bisa menumbuhkan minat siswa dengan memuaskan dan memanfaatkan kehidupan siswa. Guru harus bisa menghadirkan suasana yang alamiah serta tidak membedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Semua siswa harus mendapatkan perlakuan yang sama. Guru sedapat mungkin memberikan pengantar terhadap materi yang akan dibahas dengan menyediakan kata kunci atau konsep untuk siswa, sehingga diharapkan guru dapat membuat sesuatu yang dianggap sulit menjadi sesuatu yang mudah. Yang selanjutnya yaitu teknik Arias. Teknik Arias yakni asuranse atau percaya diri, yaitu sikap percaya diri perlu ditanamkan pada diri siswa untuk mendorong mereka agar berusaha secara maksimal guna mencapai keberhasilan yang optimal. Yang selanjutnya relevansi, yaitu berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang. Selanjutnya interest atau minat siswa, assessment atau evaluasi terhadap siswa, dan satisfaction atau kepuasan merupakan segala hal yang berhubungan dengan rasa bangga dan puas atas hasil yang dicapai. Yang terakhir yaitu teknik pakem. Pakem merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran pakem diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.